Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Aliftara Al-Ghifari, NIM 15201007, dan saya Nazla Salahul Sabila, NIM 15201011 akan menyampaikan hasil resum desain tapak minggu keempat. Yang pertama dari kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan merupakan derajat kesesuaian suatu sifat lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan dapat dinilai untuk kondisinya saat ini. Kesesuaian lahan aktual atau setelah dilakukan perbaikan. Potensial. Kesesuaian lahan aktual ialah kesesuaian berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai jika dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan yang lebih sesuai. Dari segi vertikal, yang pertama ukuran. Ukuran site harus mampu menampung fasilitas konstruksi, luas tapak secara keseluruhan. Selanjutnya dari jenis tanah. Tanah terdiri dari komponen batu lempung pasitran, batu pasir kuarsa, batu lanau sisipan batu bara, napal, batu gamping, dan lignit. Karakteristik tanah halus, tingkat erosi ringan, dan tidak mudah tergenang air. Selanjutnya dari kondisi iklim, angin dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 5-7 knots. Selanjutnya curah hujan, Senin hingga Minggu rata-rata suhu pada pagi sampai malam hari ialah 25-30 derajat Celcius dengan curah hujan 20-50%. Selanjutnya matahari terbit dari timur ke barat dengan suhu sekitar 29 derajat hampir semua sisi tapak pada jam 1 siang tersinari secara merata. Dari segi topografi, pada tapak dilewati 3 garis kontur dengan perbedaan interval adalah 1, sehingga tapak sedikit miring ke arah dalam site. Selanjutnya akses masuk untuk mempermudah kendaraan yang melintasinya dan tidak menimbulkan kemacetan. Selanjutnya fitur alam site, terdapat berbagai jenis vegetasi yang terdapat di site seperti pohon tanjung, pohon bambu, pohon ketapang, dan pohon gelodokan tiang. Vertikal adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan kesesuaian lahan. Untuk hunian ialah diperlukannya perhitungan KDB, GSB, KLB, dan KDH yang disesuaikan dengan peraturan daerah Kota Balikpapan agar menghasilkan hunian yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya dari segi horizontal, yang pertama stabilitas. Tapak yang ada dijadikan sebuah hunian perlu memikirkan alternatif cara agar tetap pada posisi yang direncanakan. Yang kedua dari segi ramah lingkungan, tetap menjaga keberadaan vegetasi yang sudah ada dan mengoptimalkan pencahayaan alami. Yang ketiga dari bahaya kecelakaan, kawasan yang akan dikembangkan harus bebas dari kondisi topografi yang berbahaya agar terhindar dari kecelakaan. Selanjutnya manajemen bencana, memahami ruang lingkup resiko pada penanggulangan bencana di daerah sekitar tapak seperti banjir dan tanah longsor. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk daftar permasalahan atau tantangan pada tapak, yang pertama ada terbatasnya lahan yang digunakan, lalu yang kedua ada tapak berkontur, lalu yang ketiga ada kebisingan, dan yang keempat yaitu ketersediaan air. Untuk penilaian kesesuaian lahan, sebenarnya ada beberapa klasifikasi, namun di sini kami hanya menampilkan dua klasifikasi, yaitu yang pertama ada klasifikasi dan kriteria lereng untuk pemukiman, lalu yang kedua ada klasifikasi dan kriteria jarak terhadap jalan utama untuk pemukiman. Lalu ada klasifikasi kesesuaian lahan. Klasifikasi kesesuaian lahan adalah suatu penafsiran dan pengelompokan lahan yang mempunyai tipe khusus dalam kesesuaian secara mutlak atau relatif untuk suatu jenis penggunaan tertentu. Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka kerja FAO 1976 dan Reyes 2007 adalah terdiri dari 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada ordo atau order, menunjukkan keadaan kesesuaian lahan secara umum. Lalu yang kedua ada kelas, menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo. Lalu yang ketiga ada subkelas, menunjukkan keadaan tingkatan dalam kelas yang didasarkan pada jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan dalam kelas.
Lalu yang keempat ada satuan atau unit, menunjukkan tingkatan dalam subkelas didasarkan pada perbedaan-perbedaan kecil yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Lalu ada klasifikasi kesesuaian lahan dengan fungsi rumah profesi. Yang pertama ada SKL morfologi dengan nilai 4, lalu ada SKL drainase dengan nilai 3, lalu ada SKL terhadap bencana alam dengan nilai 5, lalu ada SKL kestabilan lereng dengan nilai 5, lalu ada SKL ketersediaan air dengan nilai 5, lalu ada SKL kemudahan dikerjakan dengan nilai 5. Dengan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4, maka lahan memiliki nilai kesesuaian baik untuk digunakan sebagai lahan hunian untuk rumah profesi desainer interior. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.